Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi, jika ada A-nya itu lebih dari min satu, tapi kurang dari nol, terus X sama dengan A kuadrat, Y sama dengan akar dari nilai mutlak A, dan Z sama dengan ln A kuadrat. Maka pernyataan berikut yang benar adalah berapa? Yang benar adalah gimana? Jadi, ini tuh pilihan ganda yang jawabannya itu adalah X lebih besar dari Y lebih besar dari Z, atau misalnya Z lebih besar gitu, X lebih besar gitu. Jadi kita pengen tahu mana yang lebih besar nih antara X, Y, sama Z. Nah, sekarang kita tentuin dulu nih nilai A-nya kita mau ambil berapa. Jadi kan kalau misal kita gambar di ini tuh apa ya, garis kartesius gitu ya, dari min satu sampai nol. Nah, A-nya itu harus lebih besar daripada min satu dan kurang dari nol. Berarti segini lah ya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian. Ih, kok kebanyakan terus ya? Ini adalah himpunan, inilah ya. Ini yang kita ubah deh. Oke, ini adalah himpunan penyelesaiannya nih. Nah, kita tuh bisa pilih nilai A-nya dari sini. Jadi harus lebih besar dari min satu. Jadi kita gak bisa ambil min satu ya, karena bukan lebih besar sama dengan. Kalau ada sama dengan berarti kita bisa ambil, tapi ini gak ada sama dengan berarti kita min satu sama nolnya itu bukan termasuk, tapi harus lebih besar dari min satu dan kurang dari nol. Kita ambil aja angka min setengah ya, biar enggak terlalu, jangan min setengah deh, karena di sini ada akar, kita ambil min 1/4 aja. Oke, berarti kan min 1/4 tuh ada sekitar di sebelah sinian lah ya. Ini min 1/4. Itu termasuk ke dalam si himpunan penyelesaian. Kita akan ambil min 1/4 karena Y-nya itu nilai mutlak dari A nanti ya. Jadi biar nggak terlalu, koma-komaannya nggak terlalu susah kayak gitu. Oke, berarti kita pertama cari X dulu nih ya. Ini kan ada X, Y, Z nih. Oke, kita mulai dari X. Pertama, jika A-nya kita ambil adalah min 1/4, oke, maka X-nya berapa? Kita cari dulu X-nya. X itu adalah A kuadrat, ini berarti mudah aja ya. X itu sama dengan A kuadrat, A-nya kita tahu min 1/4, berarti min 1/4 tinggal dikuadratin. Berarti X-nya adalah min 1 dikuadratin itu adalah 1, 4 dikuadratin adalah 16. Nah, 1 dibagi dengan 16 itu tuh sekitar 0,0625 ya. Berarti X-nya adalah 0,0625. Oke, ini nilai X-nya. Terus sekarang Y-nya nih, di sini aja ya. Oke, jika A-nya adalah yang min 1/4, tetap ya, kita kalau mau ngebandingin X, Y, sama Z, itu tuh gak boleh angkanya beda-beda. Jadi kalau pakai X misalnya min 1/4, terus pakai Y pakai min 1/3 misalnya, terus Z-nya pakai min 3/, gak bisa ya, min 3/2. Terus misalnya yang Z-nya pakai min 1/5 misalnya, itu gak boleh ya, harus sama nilai A-nya tuh yang kita bandingin. Jika A sama dengan min 1/4, maka Y-nya ya, kita sekarang bakal cari Y, maka Y. Nah, Y itu dia nilai mutlak dari akar dari nilai mutlak. Y sama dengan akar dari nilai mutlak A. Berarti Y sama dengan akar nilai mutlak dari A-nya itu adalah min 1/4. Karena nilai mutlak berarti kita ambil yang positif ya. Berarti Y sama dengan akar dari 1/4. Nah, akar dari 1/4 itu, akar dari 1 kan 1 nih. Akar dari 4 adalah 2. Jadi Y-nya adalah setengah, atau kalau misalnya kita buat desimal, itu akan sama dengan 0,5. Oke, ini adalah Y-nya. Sekarang Z satu lagi nih. Jika si A-nya adalah tadi min 1/4, terus nulisnya itu adalah maka Z ya. Maka Z-nya itu nilainya berapa? Oke, Z itu dia ln A kuadrat. Oke, Z sama dengan ln itu logaritma natural dari A kuadrat. Berarti Z sama dengan ln A-nya itu tadi min 1/4, sorry, min 1/4 dikuadratin. Berarti Z sama dengan ln min 1 dikuadratin adalah 1, terus 4 dikuadratin adalah 16. Nah, 16-nya kan ada di bawah tuh, 1/16 gitu, ada di bagian penyebut. Nah, ini 16-nya kalau kita gak mau tulis di bawah, itu bisa ditulis jadi kayak gini ya. Z sama dengan ln
pangkatnya itu, 16-nya itu jadi 16 pangkat min 1. Oke, ini kenapa bisa kayak gini, karena ada sifat eksponen. Kita harus ingat-ingat dulu nih, di sini deh ya. Sifat eksponen. Eksponen itu adalah kalau misalnya kita punya 1/A, itu bakal sama dengan A pangkat min 1. Atau kalau kita punya 1/A kuadrat, itu bakal sama dengan A pangkat min 2. Lalu kalau misalnya kita punya 2/A pangkat 3, berarti bakal sama dengan 2A pangkat min 3, gitu ya. Jadi ini tuh adalah sifat eksponen, makanya bisa kita ubah kayak gini. Z sama dengan len pangkat 16 dikurangi 16 pangkat min 1. Nah, terus kalau kita lihat nih di sifat len, kalau misalnya ada pangkat min 1, itu tuh bakal sama dengan kayak gini. Z sama dengan min len dari 16. Oke, min len dari 16. Jadi negatifnya itu bisa ditulis di depan, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nilai len deh. Di sini kita tulis dulu deh ya. Nilai len atau logaritma natural. Nah, kalau kita tahu len 1 itu tuh hasilnya adalah 0. Kita tulisnya di sini dulu deh ya. Nah, len 1 itu tuh hasilnya adalah 0. Terus len 2 itu baru naik nih, hasilnya adalah 0,69. Terus kalau misalnya len 3 itu tuh adalah 1,09. Ini 1,09 bla 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 gitu ya. Terus kalau len min 2 gimana? Nah, len min 2 len min 2 kita kasih kurung deh. Ini len min 2 itu bakal sama dengan min len 2. Jadi hasilnya adalah min 0,69 titik-titik gitu. Terus kalau len 3 gimana? Len min 3. Len min 3 berarti min len 3 samanya tuh. Kayak gitu. Sorry sorry. Ini bukan min ya maksudnya, sebentar. Kesalahan teknik. Kalau misalnya kurang dari 1 ya, kalau kurang dari 1 kan berarti jadi perperan tuh. Nah, len, misalnya 1/2 gitu, len 1/2 kan sama aja kayak len 2 pangkat min 1 tuh, kalau kita ubah bentuknya. Jadi len 2 pangkat min 1 atau bakal sama dengan min len 2. Nah, baru kayak gini ya, min len 2 itu berarti min 0,69, 0,69 titik-titik. Terus len 1/3 itu bakal sama dengan berarti len dari 3 pangkat min 1 atau min len 3 sama dengan min len 3-nya tadi 1,09 titik-titik. Kayak gitu ya untuk perperan gitu, nilai len dari perperan. Nah, kita kan ini pengen min len 16 tuh. Ini udah ada tanda negatif. Kita tahu kalau kita jabarin ke bawah, nanti len 16 itu tuh nilainya adalah 2,77. 2,77 dan seterusnya. Berarti kan len dari berarti min len 16 atau len dari 16 pangkat min 1 itu bakal sama dengan min 2,77 dan seterusnya. Nah, berarti Z-nya di sini bisa kita tulis adalah min 2,77 dan seterusnya. Nah, kita kan pengen tahu hubungan X, Y sama Z ya. Tadi X-nya adalah 0,0625, Y-nya adalah 0,5, dan Z-nya adalah min 2,77. Berarti yang paling besar di sini adalah si bagian Y. Ini ya, Y-nya adalah 0,5, dia paling besar. Berarti bisa kita tulis, ini kita tulis titik 3 deh ya. Nah, Y-nya bakal paling besar. Oke, terus setelah Y itu adalah X, karena Z itu negatif ya, 2,77 itu dia bernilai negatif, berarti lebih kecil tuh. Nah, X-nya itu adalah 0,0625, berarti dia lebih besar dari X, dan X lebih besar dari Z, kayak gitu. Atau kalau mau Z dulu yang ditulis, berarti Z lebih kecil dari X, dan lebih kecil dari Y, kayak gitu. Oke, ini jadi kesimpulannya ya, ini adalah kesimpulan yang bisa kita dapetin dari soal ini gitu. Yang mana soalnya tadi itu adalah jika si A-nya lebih besar dari min 1 dan kurang dari 0, kemudian X-nya adalah A kuadrat, Y-nya adalah akar dari nilai mutlak A, dan Z adalah len A kuadrat, pernyataan yang benar adalah yang ini berarti. Kalau ada
jawaban Y lebih besar X lebih besar Z, itu boleh juga, atau kalau nggak ada berarti Z kurang dari X kurang dari Y, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.